Pastikan kebenaran, apalagi itu mempermalukan mereka di media sosial. Yang minta maaf itu owner atau pemimpin yang paling tertinggi, bukan bawahan. Jangan karena ego dan gengsi, tamu dibuat tak dihargai. กำลังเป็นไวรัลเลยนะคะตอนนี้ระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับมาเลเซียนะคะสองเพื่อนบ้านนี้ก็มีเรื่องกันบ่อยอยู่แล้วเนาะล่าสุดนะคะมี Kok itu? Bukan lah. Wah, ini nampak lagi solid. Tak boleh. Tak boleh? Iya. Itu kan. Tolong. Saya bilang cakap, mana boleh? Tak boleh. 1.100.000. Dengan tindakan ceroboh asal-asalan main viralin kayak gitu. Kalau kalian bisa viralin CCTV ya, harusnya kalian juga bisa cek CCTV dekat kasir. Saya tuh juga nggak ngerti kenapa ya di Indonesia tuh ada hukum perlindungan konsumen, tapi kita tuh nggak pernah dilindungi sebagai konsumen. Hak kita sebagai konsumen juga tidak. Cuma gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga. Saya katakan ya. Sorry, it's DJ. Hai, welcome back again to Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Berjumpa kembali bersama Ting Ting di sini. Semoga tak bosan-bosan ya. Oke, so semoga dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya, dipermudahkan juga apa-apa yang kalian kerjakan di luar sana ya. Amin. Nah, ini masih berkelanjutan tentang ya orang Malaysia itu dah boykot restoran pagi sore itu. Bukan hanya boykot itu, bahkan saya tengok banyak juga yang mau boykot untuk datang ke Indonesia. Aduh, ini sangat disayangkan ya, disebabkan sekarang rupiah tengah turun-turunnya. Jadi ada juga kesempatan orang daripada negara luar itu untuk berwisata, untuk belanja-belanja ya ke negara kita. Tapi dengan kejadian ini ternyata bukan hanya di Malaysia dan Indonesia saja beritanya, melainkan sudah sampai ke Thailand dan juga ke Singapura ya. Wow, gawat lagi ya. Bagaimana ini ceritanya ya? Dan saya tengok belum ada lagi apa tindakan dari pagi sore ini. Ownernya pun macam belum ada kenyataan yang dia buat. Kalau lepas ini orang Malaysia tak mau lagi datang ke sana, menangis lah ownernya ya, disebabkan alami kerugian. Oke teman-teman, so jom kita tonton lagi beberapa tanggapan daripada orang-orang ini, supaya jadikan pengajaran restoran-restoran ataupun kedai-kedai di Indonesia supaya lebih berhati-hati. Oke, so jom kita tonton. Restoran pagi sore menuduh pelancong asal Malaysia belum bayar bil senilai 900,000. Tolong bahas sidik. Banyak kalian cakap macam gini dekat VT, dekat live itu banyak. Jadi sidik hanya bagi nasihat atau pendapat menurut sidik kayak mana. Buatlah pelancong-pelancong dekat Malaysia itu senang datang ke Indonesia. Seperti saya datang ke Malaysia, saya dibuat senang. Yang pertama, jangan terburu-buru menuduh pelanggan sebelum memastikan kebenaran. Apalagi itu mempermalukan mereka di media sosial. Warga Malaysia itu datang ke Indonesia bukan hanya membawa uang, tapi juga membawa kepercayaan dan cerita negeri mana yang mereka kunjungi. Jika kita melayani mereka dengan hormat, mereka pun pulang punya kenangan untuk diceritakan. Tapi jika dipermalukan dengan tanpa bukti yang jelas, luka itu bisa menyebar lebih jauh daripada uang senilai 900,000. Yes, betul. Seorang pelancong warga Malaysia datang membawa kepercayaan ke negeri kita, ke Indonesia ini. Jika disambut dengan tuduhan seperti ini, maka yang rusak itu bukan sekedar nama restoran, tapi juga citra keramahan negeri kita sendiri. Seharusnya yang minta maaf itu owner atau pemimpin yang paling tertinggi, bukan bawahan. Jangan karena ego dan gengsi, tamu dibuat tak dihargai. Jangan pula pelancong asal Malaysia datang ke Indonesia kita nggak buat senang. Jadi berpikirlah sebelum bertindak. Saya ingin sampaikan kepada orang Malaysia, jika kalian sudah ada planning ingin bercuti ke Indonesia, janganlah kalian cancel. Karena ramai yang mau cancel ya, saya tengok, aduh. Jangan takut ke Indonesia cuma gara-gara nila setitik rusak susu sebelangga. Saya katakan ya, pelancong asal Malaysia nih sebenarnya banyak keuntungan bagi pembisnis yang ada di Indonesia. Karena pelancong inilah yang telah membantu ekonomi daerah. Kalau kalian batalkan trip ke Indonesia, omset mereka bakal turun seperti jasa travel, usaha lokal, sektor hotel, villa, kuliner, restoran, semua kena dampaknya. Jadi tolonglah, yang sudah booking, jangan di cancel. Datanglah Indonesia, gak usah takut. Kami semua sambut kalian dengan baik.
กำลังเป็นไวรัลเลยนะคะตอนนี้ระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับมาเลเซียนะคะสอง sudah เพื่อนบ้านนี่ก็ Thailand มี ya เรื่องกันบ่อยอยู่แล้วเนาะล่าสุดนะคะมีนักท่องเที่ยวนะคะชาวมาเลเซียเนี่ยไปเที่ยวที่อินโดนีเซียนะคะแล้วก็ไปกินร้านนะคะร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านหรูที่อินโดนีเซียเนาะคนมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไปเป็นทัวร์นะคะไป1รถตู้อย่างงี้นะคะไปกินกันหลายคนแกแล้วความพีคมันมีอยู่ว่านะคะหลังจากที่ทัวร์มาเลเซียเนี่ยไปกินร้านนั้นนะผ่านไป3วันอีดอก3วันนะคะ3วันเนาะทางร้านนี้นะออกมาไวรัลนะคะว่าเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะคะจากมาเลเซียเนี่ยมากินที่ร้านแล้วก็ไม่จ่ายตังค์โคตรดอกไม้เลยอ่ะนะไวรัลดังระหว่างประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเลงคีย์บอร์ดก็จัดการเลยค่ะด่ากันไปด่ากันมาความโชคดีของนักท่องเที่ยวมาเลเซียนะคะA Malaysian family was accused of running away from a restaurant bill in Jakarta Ini until one Singapura ya? receipt changed the whole story. Uish. This happened at Pagi Sore, a popular Indonesian restaurant that's actually well known among Malaysian tourists. A video and claim went viral saying the tourists left without paying a bill of around 203 ringgit. And you already know what happened next. The internet started judging before the full story came out. Most people assumed Malaysians behaving badly overseas again. But according to reports, the family said they had paid and later showed proof through their payment receipt. The restaurant then came forward, apologized and called it a misunderstanding. And now Malaysians are boycotting Pagi Sore for false accusations that they made viral. Here's what you need to understand. In the internet age, an accusation can travel faster than evidence. And once someone's face or nationality is attached to it, damage happens immediately. Some people said, luckily still got the receipt. Others argued restaurants also face real cases of dine and dash, so staff may panic when payments don't appear clearly. But this case shows one thing. Before posting customers online, businesses must verify everything first. Because if the accusation is wrong, it's not just embarrassing. It can become public shaming and can even lead to people boycotting your business. So the real lesson isn't just keep your receipt. It's proof doesn't just protect your money, it protects your name. Oke teman-teman, nah itu ternyata beritanya sudah sampai ke luar negara termasuk ke Thailand dan juga Singapura ya. So itu beritanya, takutnya banyak yang ketakutan ya dengan adanya insiden ini. Salah satunya itu mau melancong wisata ke negara kita. Ada yang saya baca-baca komentarnya memang niatnya itu ada mau pergi ke Indonesia, apalagi sekarang nih kan ringgit tuh rupiah itu boleh jadi jutawan di sana gitu ya. Tapi dengan adanya ini banyak yang cancel, ada juga yang boykot ke Pagi Sore nih. Ada orang netizen Indonesia katakan biar aja kalian boykot, kami tetap support kok katanya ya. Orang Indonesia tetap ada makan di sana kok katanya gitu. Tapi Indonesia bukan semua juga ya makan kalau tempat-tempat mewah gitu. Ya memang adalah orang-orang yang kayanya kan. Tapi kalau adanya pelancong daripada luar negara kan makin membantu. Jangan ditengok daripada hanya ke restoran itu saja. Pusat travel, beli belah di sana pun juga berdampak ya dengan adanya kejadian ini. Kalau orang tak mau pergi ke tempat kita, mereka akan pergi ke tempat lain. Itu ya. So ya dijadikan pengajaran saja ya kemanapun. Kalau misalnya lah kalian memang terdesak juga pergi ke sana ya, kena hati-hati, jaga barang bawaan kalian ya, kena disimpan ya. Oke, apapun gambar ataupun video lah. Oke teman-teman. Tapi tadi itu ada yang katakan kan kalau di Indonesia itu disebabkan harga-harga murah kan. Sebenarnya tak murah-murah sangat tau. Apalagi kalau di sekitaran Jakarta. Kok itu? Bukan lah. Wah, ini nampak lagi solid. Dia kopinya kan? Iya, 3.200.000. 3 juta. Boleh tahan ke tak? 3 juta? Kalau tak boleh tahan, bagi tahu dulu, nanti dah beli. Tahan loh, ini banyak orang. Pasti ya? Iya, pasti. Tapi nampak macam okey tau. Sebab dalam dia material. Bagus. Material dia nampak bagus. Bagus. Mahal. Ada baru? Ini dia baru masuk. Ya, 800.5. Tak boleh. Tak boleh? Iya. Itu Tadi 3 juta. Tolong. Saya belanja kamu kopi. tak nak. Okey, 800.5. Okey, last. Tak bisa. 900. Aku kena marah bos aku. Bos. Nanti bos marah. Iya, nah. Ya. 800. Mana ada? Enggak ada ya. Dia cakap, mana boleh? Tak boleh. 1.100.000. Udah kasih diskon 10% loh. Dia dah marah dah. Wah, makanya. Tawar-tawar dulu ya. Iya, bagus. Sekarang
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 990. Okay, ni je tinggal. Oh. Jadi Kak, sorry, Oh, ada jadinya receipt tak? 990. Receipt. Desi tak ada. Receipt. Receipt apa? Udah dikasih. Udah? Udah. Oh, dah. Okay, alright. Oh, oke. Kita dah dapat. Terima kasih Kak. Thank you. Oke ya, ini dulu videonya. Beli beg harga 3 juta. Woi, 3 juta bukan main juga ya harganya. 3 juta. Coba saya sekejap ya. Kita tengok kalkulator. 440. Wow, 3 juta bersamaan 680 ringgit. Untuk luggage ini 3 juta. Woi, tapi dia tawar sampai tadi dikatakannya 1.100.000, 1 juta, las 990.000 ya rupiah. Teruk kali akan perbedaan harganya. Nah, ini kena pandai-pandai kalian jadi pelancong ya. Kalau tak di orang akan kau dia tekan ya. Di sini harganya tak diletak di situ tahu. Di orang hanya banyak macam tawar menawar. Padahal ini di shopping mall besar ya. Tapi naik 680 ringgit. Lagi mahal daripada di Malaysia ya. Bukan murah-murah juga barang-barang di sana. Tapi las-las boleh sampai 30%. 900.000 kira-kira kurang lebih 200 berapa ya? 230 kot, 230 ringgit untuk satu lakis ini. Korang fikir ini murah ke tak murah? Kalau di Malaysia ada lagi murah kan? Betul tak? Nah, di sini ada dituliskan beli beg harga asal 3 juta rupiah. Rakyat Malaysia jangan malu borak ya. Kadang harga boleh turun separuh. Nah, ini bukan separuh lagi ya, dah jatuh harga sangat. Oke, so kalau melancong ke sana ya kena pandai-pandai ya. Kalau tak pandai habislah kena scam dengan diorang. Oke, kita tonton lagi. Aduh, pagi sore kenapa sih kayak gitu? Sumpah bikin malu banget. Kok bisa-bisanya ngide bikin malu customernya dengan tindakan ceroboh, asal-asalan main viralin kayak gitu. Kalau kalian bisa viralin CCTV ya, harusnya kalian juga bisa cek CCTV dekat kasir. Emang susah ya ngubungin customernya untuk minta kesesuaian data transaksi? Benar nggak nih mereka ada transaksi? Tanya jam berapa sampainya, jam berapa keluarnya, segala macam. Kan itu kan bisa dilihat ya, duduknya di mana gitu. Tanya dulu lah, yang pasti ada bilnya. Kalaupun nggak ada kan bisa cek juga di CCTV dekat kasirnya. Lucu banget sumpah. Ini siapa yang ngide gitu ya? Sumpah ya, kalau aku punya karyawan kayak gitu, udah pasti aku pecat karena mempermalukan dan merugikan aku secara materi. Dan apalagi reputasi udah segede. Pagi sore coba dibikin malu gara-gara tindakan karyawan yang asal-asalan. Nggak penting mempertahankan 1-2 karyawan yang tindakannya ceroboh kayak gitu daripada harus mengorbankan reputasi yang udah segede itu. Kan banyak banget biaya marketing yang dikeluarkan hanya untuk dapat reputasi, dapat atensi dari calon-calon customer supaya mau datang ke situ. Apalagi daerah peak, ya kan kita udah tahu lah daerah situ tuh pasti semuanya mahal, jualan apa juga pasti mahal ya kan. Nah, ekspektasi customer juga udah makin tinggi ketika datang ke situ. Ini aku nggak ngerti ya, tren di para pengusaha yang ada di Indonesia tuh antara gini ya. Ini trennya yang aku perhatiin. Kalau customer komplain, customer dibilangnya asal mau menjatuhkan tempat usaha. Nanti tapi sementara di sisi lain membutuhkan feedback dari customer, minta rating gitu loh. Ujung-ujungnya kayak kita tuh kan sering banget disodorin biar kita kasih rating bagus, sementara belum tentu bagus gitu. Sebenarnya ya yang paling bagus itu ya customer tuh dengan sukarela memberikan rating baik. Berarti memang mereka melakukan itu secara ikhlas ya, bukan tolong ya. Itu kan jadi kayak ada sisi nggak enaknya gitu loh customernya. Harusnya ditanya bagaimana pelayanannya, minta feedback tuh begitu gitu. Kalau memang ada kurang-kurang ya minta maaf. Harus tunjukin juga kerendahan hatinya, jangan malah klarifikasi, denial kayak gitu. Tren di Indonesia nih aku perhatiin ya, jujur aku sebagai orang Indonesia tuh juga nggak ngerti kenapa ya di Indonesia tuh ada hukum perlindungan konsumen tapi kita tuh nggak pernah dilindungi sebagai konsumen. Hak kita sebagai konsumen juga tidak pernah dipenuhi secara baik gitu loh, tidak sesuai dengan undang-undangnya, mendapatkan transparansi informasi. Jadi kita kadang-kadang sering banget merasa tertipu, misalkan dicantumin harga 1.000 ternyata setelah kita bayar 2.000 misalkan. Atau ada juga paling sering adalah nggak pernah dicantumin harga. Ntar kalau kita banyak tanya, muka karyawannya gini kayak gitu. Banyak karyawan yang kayak gitu, kalau kita nanya mbak harganya berapa, terus ujungnya kadang ada juga karyawan yang kayak ih nggak mampu gitu dipikir. Padahal kan orang mau tahu harga, bisa jadi mungkin masuk nggak ya, oke kalau mau oke beli, daripada nanti dia nggak mampu bayar kan. Maksudnya dalam artian mungkin duitnya lagi nggak cukup ya, mendingan dia nanya dulu harga kayak gitu. Terus
Ada juga misalnya kalau customer komplain nanti ya kayak gini nih, diviralin, dipermalukan customernya, tapi nanti giliran customernya memviralkan dibilangnya menjatuhkan tempat usaha. Nanti ujung-ujungnya datang lagi karyawan-karyawannya langsung jadi buzzer untuk nyerang customernya itu, padahal bisa jadi customernya yang dirugikan ya. Tapi nanti customer bilang, ih nggak mikir ya, orang itu buka usaha tuh ada karyawannya yang mau dikasih makan bla 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 bla. Ya yang ngasih makan kalian kan juga customer, harusnya customer itu diperhatikan, diterima segala keluh kesahnya, bukan dipermalukan. Nanti ujungnya ada lagi tren yang paling sering terjadi, customer kalau komplain disomasi ya, harga barang nggak seberapa tapi disomasi minta 7M. Itu kayak itu si Roti Holland Bakery kayak gitu. Mereka yang ngerugiin customer, mereka yang bikin sakit keracunan customernya dituduh punya penyakit bawaan, customernya dituduh mau menjatuhkan tempat usaha ya, kayak gitu tuh. Ini harusnya menjadi pelajaran penting buat semua pengusaha yang ada di Indonesia. Nggak cuma cukup modal aja buat buka usaha, tapi ada knowledge-nya juga, ada dasar hukumnya juga. Mungkin bisa juga ya belajar dari airlines kita nomor 1 di Indonesia yang udah terkenal dengan hospitality-nya. Itu mereka tuh benar-benar memperhatikan customernya banget. Pasti kalian juga yang menonton VT ini mungkin pernah juga komplain di airlines itu, tempat aku kerja dulu. Aku tuh udah sering banget ngadepin komplain-komplain apapun, tapi kita tuh nggak boleh attack balik customer, tuh nggak boleh. Apalagi kalau emang faktanya kita yang salah gitu loh. Kita terima aja, kalau salah ya salah, tunjukkan kerendahan hati kita, minta maaf, tunjukkan kita itu ada inisiatif untuk berbenah diri, introspeksi, supaya kita maju gitu loh. Kan orang merasa didengar tuh jadi suka, jadi nanti orang akan secara sukarela untuk mempromosikan dari mulut ke mulut. Jadi kalian tuh udah lumayan menghemat budget marketing kayak gitu loh maksudnya ya. Karena kan mempertahankan reputasi itu lebih sulit bahkan daripada sekedar menjual barang, menurutku begitu. Percuma ada barang bagus tapi nggak ada yang beli gitu, percuma tempat bagus kalau nggak ada yang datang mau beli gitu ya kan. Tapi buat teman-teman yang ada di Malaysia, aku juga mau kasih saran. Sebenarnya pagi sore ini salah satu restoran nasi Padang yang udah bagus dan terkenal banget ya di Indonesia. Aku memang pagi sore ini dari dulu selalu enak rasanya, nggak pernah mengecewakan aku. Tapi aku sih belum pernah beli yang di Peak, belum pernah. Aku belinya tuh selalu di pagi sore Kemang sama pagi sore yang di Ampera apa di Jeruput, pokoknya daerah situ, area Jakarta Selatan karena aku tinggal di daerah situ. Sama yang di daerah Tebet ya, apa Saharjo, aku lupa. Pokoknya area Jakarta Selatan tuh maksudnya aku udah sering beli, nggak pernah mengecewakan aku. Kalau misalkan aku ada komplain misalnya ini kurang ini, mereka pasti langsung approach aku, hubungin aku, terus gantilah apa yang menjadi kekurangan kayak gitu. Jadi kita tuh ngerasa, oh aku didengar gitu kan, yaudah nanti aku mau beli lagi, walaupun kita mungkin punya bad experience, tapi karena mereka bisa maksudnya mencari solusi, jadi timbulnya kita nggak kapok untuk beli di situ. Jangan kayak gini, asal-asal kayak gini. Harusnya di approach customernya. Kalau customer tinggal di luar negeri, menurutku ya pagi sore yang peak mungkin bisa manajemennya untuk samperin lah customernya kayak gitu. Jangan bikin malu. Kalian bisa kok masih switch itu ke hal yang baik kok di mata orang-orang di Malaysia ataupun warga asing manapun lah intinya. Masih bisa kok kalian perbaiki reputasi kalian itu. Dan untuk karyawan-karyawannya yang mungkin unprofessional kayak gini, stop bikin merugikan tempat usaha di mana kalian kerja. Bisa jadi bukan customer yang mau merugikan kalian, bisa jadi karena kesalahan kalian sendiri dan egosentris kalian itu, ego tinggi kalian itu yang merugikan kalian sendiri. Mungkin bisa jadi juga bukan bos kalian yang bikin rugi kalian, tapi karena kesalahan kalian yang tidak pernah mau berbenah diri yang merugikan diri kalian sendiri. Ya, tahu kan di Indonesia susah banget cari kerja. Kayaknya semua dimanapun udah susah cari kerja. Jadi lebih susah mana, menjaga customer atau cari kerja? Nah, segitu aja guys, thank you. Teman ya, itulah tadi ya, diharapkan ini cepat selesai lah ya. Bukan cepat selesai lah, tapi sudah ada orang Malaysia di videonya sudah viral kan. Jadi mereka ada ketakutan, kewas-wasan kalau mau datang ke Indonesia, takut nanti kejadian serupa akan terulang kembali kan. Apalagi tengok ownernya pun tak ada pun kata-kata apa yang diucapkan daripada dia gitu. Ataupun katanya itu yang memohon maaf itu katanya hanya security saja, tak tahulah benar atau tak, yang penting staffnya ya. Nah, jangan apa-apapun kita tak boleh viralkan dulu, dedahkan tanpa itu betul-betul terjadi ya. Tak dia disiasat, tak ada bukti yang kukuh, main viralkan saja kan dah terkena kan. Apalagi sekarang ini zaman media sosial, semuanya itu cepat sekali menyebar. Jangan main-main juga dengan orang daripada luar negara. Terkena dengan orang Malaysia ya kan, nampaknya mungkin staff-staffnya kira kan orang Malaysia ini tak akan tahu video ini. Tapi ya mesti ada orang yang bagi tahu kan. Apalagi apa-apapun yang terjadi di Indonesia di sana sampainya juga ke Malaysia ini. Jadi jangan main-main ya. Oke, so ya terpulanglah kepada teman-teman Malaysia mau ke Indonesia, silahkan, disebabkan sekarang pun ya nilai tukar rupiah ke ringgit
ringgit ke rupiah, boleh dapat banyak kan, jadi boleh belanja-belanja walaupun harga di sana itu lebih kurang je daripada di Malaysia, tapi kan mau cari vibe yang berbeza kan. Korang boleh tengok di sana berbagai macam orang Indonesia, tapi ya di dalam media sosial saja ini kita bergaduh-gaduh ya, tapi kalau ke sana ya mereka layan juga orang-orang dengan baik ya. So ya terpulanglah kepada teman-teman Malaysia, bagaimana nanti kalian. Tapi kalau udah pesan tiket kena cancel lagi ke? Sebab saya ada baca kan katanya dah nak takut lah pergi sana, baik aku pergi ke negara lain, contohnya ke Vietnam, sekarang China ya. China pun menjadi tempat yang ramai orang kunjungi ya, pergi China, karena di Malaysia orang Malaysia free visa pergi sana, jadi senanglah pergi sana kan. Okay, Indonesia orang Malaysia pergi disebabkan satu, makanan banyak yang halal kan, jadi memudahkan mereka untuk kulineran di negara kita, itu je kan. Teman-teman, kalau ada kalian komentar lain, tanggapan dengan video viral ini, boleh sediakan komentar kalian di bawah. Oh ya teman-teman, korang siapa-siapa yang nak support Sari, korang boleh support Sari dengan cara klik back kuning. Ada back kuning kan sekarang dekat dekat YouTube, nanti akan dilinkkan ke Shopee. Korang boleh support Sari dengan cara klik link itu, so boleh beli barang-barang yang ada di Shopee. Nah, itu kalian akan membantu Sari semangat lagi untuk buat video-video seterusnya. Terima kasih. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.